Tolong aku. Harami tubuhmu. Semangat. Pak Leon, Nyonya baru pergi ke luar negeri. Katanya kalau Anda sudah nikah, dia baru mau pulang. Kalau enggak usah bertemu lagi. Orang yang kusuruh kau cari, sudah ketemu? Maaf Pak Leon, belum ketemu wanita Anda cari itu. Sudah bertahun-tahun. Mungkin wanita itu sudah pergi dari kota Holo. Dulu aku dijebak orang jahat. Dia yang selamatkan aku. Jadi dimanapun dia berada, kau harus temukan dia. Kak, dengarkan saran adikmu ini. Di kota Holo ini, keluarga Panata sangat berpengaruh. Pak Yono bisa tertarik padamu itu sebuah keberuntungan. Asal kau bisa buat Pak Yono senang, gak usah kerja serabutan gini. Upah juga lebih tinggi. Umur ketua dewan grup Panata umuran sama ayahku. Apapun yang kau bilang, aku gak bakal setuju. Setuju atau enggak, bukan kau yang putuskan. Ibu! Lala, kok kau kesini? Paman bilang bahwa aku ketemu ibu. Waktu kau hamil luar nikah, lalu lahirkan anak haram ini, Pak Yono sama sekali gak pandang rendah. Bahkan dia mau bantu kau besarkan anak haram ini. Lala bukan anak haram. Lala punya ayah. Kata ibu, orang yang punya tanda lahir sepertiku adalah ayahku. Jangan banyak omong. Dengarkan aku. Mulan, sekarang juga aku bawa kau temui Pak Yono. Lepaskan aku. Kau gak berhak tentukan hidupku. Aku gak mau. Ah! Maaf, aku gak sengaja. Ibu, dia. Mulan, jangan buang waktu di sini. Cepat ikut aku. Sudah aku bilang gak mau. Aku mau cari ayahnya Lala. Aku bakal berusaha keras kasih keluarga utuh buat putriku. Meski ketemu, terus gimana? Dia tetap saja sampah, gak sebanding sama Pak Yono. Selain keluarga terkuat di kota Holo, yaitu keluarga Velos, keluarga Panata adalah segalanya. Kau kira ayah anak haram itu adalah ketua dewan grup Velos? Apa hakmu tolak Pak Yono? Jangan ngomong gitu ke ibu. Ayahku bukan sampah. Oh, ayahmu bukan sampah. Oke. Kalau gitu, panggil ayahmu. Aku mau lihat ayah sampahmu itu pecundang seperti apa. Ayahku di sini? Dia adalah ayahku. Lala, jangan sembarangan. Aku nggak asal ngomong. Dia memang ayahku. Aku sudah lihat. Maaf Pak, putriku belum mengerti, cuma asal ngomong. Lala nggak mungkin salah. Dia memang ayahku. Lala dan ibu sudah lama tunggu ayah pulang. Selama ini, ibu susah payah besarkan aku. Ibu juga cantik banget. Kalau ayah nggak pulang, ibu bakal direbut orang. Lala, Lucu banget deh. Makanya, ku bilang murahan itu nggak bagus. Gak sangka, murahan bisa menurun juga. Kau sudah lihat kan? Karena kau murahan, makanya putrimu sama murahnya seperti kau. Ketemu pria langsung manggil ayah. Lala itu keponakanmu. Kalau kau punya hati nggak seharusnya ngomong gitu. Apalagi dia masih anak kecil. Aku nggak punya keponakan murahan gitu. Ayahku sudah pulang. Jangan tindas ibu. Ayahmu? Bocah, jangan bilang aku nggak peringatkan. Kalau nggak mau dihajar, jangan ikut campur. Teriak-teriak ke wanita dan anak kecil. Kau berisik banget. Terserah aku dong. Apa urusanmu? Bocah, kau tuli. Kau nggak dengar ucapanku tadi? Mike, ini urusan kita berdua. Jangan libatkan orang yang nggak berkaitan. Mau sok jadi pahlawan? Berkaca dulu. Lihat sikap dan moralmu. Orang sepertimu mau ikut campur urusan keluarga kami. Apapun alasanmu, kau nggak berhak main tangan sama wanita. Wah, malah sok ceramahi aku. Dengar ya, calon kakak iparku adalah Pak Yono, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Holo. Kau kira kau siapa? Hah? Ketua Dewan Grup Velos yang berkuasa di kota Holo.
Lihat ini, sudah semestinya aku pukuli kakakku. Jangan pukul ibu. Dari kecil, orang tuaku ajarkan kakakku itu idiot. Harus dipukul baru patuh. Kau bisa apa? Pergi. Beraninya kau main tangan padaku. Dengar ya. Paman nyerah. Tunggu saja kau, Mulan. Ayah dan ibu gak bakal biarkan kau. Bilang ke ayah dan ibu, aku nggak bakal nikah sama keluarga Panata. Ayah, beberapa hari lagi Lala ulang tahun. Bisa janji datang bersama nggak? Maaf, Pak. Lala cuma kangen ayahnya, bukan sengaja kejutkan Anda. Boleh saja kalau mau teman dirayakan, tapi ibumu harus nikahi aku dulu. Hah? Hah? Meski aku cuma ketemu ayahnya Lala sekali saja, tapi aku tetap mau temukan dia. Cuma ketemu sekali. Apa kau pernah berpikir, dia mungkin gak mau tanggung jawab? Melahirkan Lala adalah keputusanku. Aku cuma merasa sebagai ayahnya Lala, dia perlu tahu keberadaan Lala. Kalau setelah tahu dia nggak tanggung jawab, aku nggak takut. Karena aku bisa lahirkan Lala, aku juga bisa besarkan dia sendiri. Ayah, ibuku hebat kan? Ku kasih tahu ya. Wanita cantik seperti ibu dan tulus sepenuh hati sudah jarang ada. Ayah harus benar-benar hargai ibu. Lala? Sebenarnya sudah ada seseorang di hatiku. Aku bersumpah akan temukan dia. Jadi pernikahan ini cuma kedok. Tujuanku sebenarnya buat hindari gangguan gak penting. Sebagai balasan, aku juga bakal berusaha bantu kau cari orang itu. Halo, aku Mulan Sarto. Mohon kerjasamanya. Leon Velos, mohon kerjasamanya. Wow, Lala sudah punya ayah. Lala sudah punya ayah. Lala, jangan nakal. Nanti sofanya rusak. Turun. Kalau Lala suka main saja dengannya. Leon, aku dengar yang tinggal di sini adalah orang penting di kota Holo. Rumahmu ini juga didekor dengan mewah. Apa pekerjaanmu? Mulan, sebenarnya aku... maaf. Iya, mengerti. Gak boleh ada kesalahan di rapat Dewan Direksi tahun ini. Pastikan keamanan semua orang. Mulan, ada rapat penting di kantor. Aku mau ganti baju terus ke kantor. Setelah pulang baru kujelaskan. Oke. Dadah. Ternyata dia pengawal. Pak Leon, jalur khusus sudah disiapkan. Ayo. Kau lihat itu? Setelah kerja 7 tahun di sini, akhirnya kita bisa lihat sosok Pak Leon. Katanya Pak Leon tertutup banget. Selain para petinggi perusahaan kita, bahkan para manajer pun gak pernah ketemu dia. Ibu, sepertinya ayah lupa bawa ponselnya. Ayah pasti panik. Karena lupa bawa, kita antar ponsel ini ke ayah sekarang, oke? Oke. Halo, aku datang buat antar barang. Permisi. Ini grup Velos, orang luar dilarang masuk. Enggak apa-apa kalau nggak masuk. Boleh minta tolong carikan seseorang? Habis kasih barangnya, aku pergi. Grup Velos punya ribuan karyawan. Kami nggak ada waktu cari satu persatu. Nama yang kami ingat cuma petinggi perusahaan saja. Mau suruh kami cari orang bisa sih. Sebutkan saja nama orang yang kau cari. Aku mau lihat petinggi mana yang kau kenal. Namanya Disebut pun, kita nggak bakal tahu. namanya Leon Velos. Kau dengar kan? Katanya marganya Velos. Marganya Velos. Ada apa? Apa?
Ada yang antar ponsel Pak Leon. Baiklah, Pak Leon sedang rapat sama Dewan Direksi. Suruh orang itu tunggu di labirin 1. Baik, Bu Ina. Tunggu di sana dulu, nanti kami panggil. Makasih. Jangan-jangan dia beneran kenal sama Pak Leon. Mana mungkin, kekayaan Pak Leon sampai triliunan. Orang sekitarnya pasti kaya dan berpengaruh. Tapi lihat dia, nggak terlihat kaya. Mungkin dia cuma petugas kebersihan di rumah Pak Leon. Halo, aku sudah tunggu lebih dari 1 jam. Kira-kira harus tunggu berapa lama lagi? Kami juga nggak tahu, pokoknya tunggu saja. Kalau kalian rasa repot, aku bisa masuk antarkan sendiri. Sepertinya antar barang cuma alasan. Sebenarnya mau nyusup ke grup Velos kan? Kami sudah sering lihat wanita sepertimu. Alasan saja cari orang buat antar barang. Sebenarnya kau mau dekati ketua dewan kami kan? Satpam? Enggak. Ini enggak seperti bayangan kalian. Aku cuma mau antar barang suamiku. Lepaskan aku cuma... Ini grup Velos. Bukan pasar tradisional. Kenapa ribut-ribut? Risa? Ayo, makan dulu. Nanti aku ambilkan air buat minum obat. Mulan, kau kerja sambil kuliah sepertiku kan? Dari mana uang buat beli ini? Hari ini aku ngajar, terus bagi-bagi brosur dapat tambahan 160.000. Cukup buat beli obatmu. Mulan, kau baik banget. Tenang saja. Kalau aku sukses nanti, aku nggak bakal lupa sama kau. Bu Risa, ada orang paksa masuk ke perusahaan kita. Bu Risa, dia bilang mau cari orang. Lihat saja tampangnya itu. Mana mungkin dia kenal sama petinggi perusahaan kita. Risa, Mulan, kok bisa ada di sini? Kok dia bisa kenal sama Bu Risa? Grup Velos itu perusahaan nomor 1 terbesar di kota Holo. Kau keren banget bisa kerja di sini. Dia putrimu. Iya, dia putriku. Lala, cepat sapa Bibi Risa. Dia sahabat ibu waktu sekolah. Halo Bibi Risa, namaku Lala. Ini permen dari ibu buatmu saja. Entah permen itu bersih atau kotor. Risa, kau? Lala jaga baik-baik permen ini, nggak kotor. Ibumu saja orang kotor. Barang yang dia beli nggak mungkin bersih. Kau jelekkan ibuku, kau wanita jahat. Aku cuma ngomong fakta, bukan jelek-jelekan. Risa, kalau kau punya masalah, katakan pada aku. Jangan sakiti anak kecil. Kau sendiri jadi begini, masih berani tanya aku. Mulan, kau lihat aku sudah sukses. Makanya kau bawa anakmu ke sini, buat jilat aku kan? Kau sendiri nggak tahu malu. Kenapa aku harus hargai kau? Aku bukan datang buat cari kau. Nggak usah keras kepala. Ini grup Velos. Kau tahu betapa berpengaruhnya grup Velos di kota Holo? Kalau bukan cari aku, lantas kau mau cari ketua dewan kami? Sepertinya dia nggak tahu. Ketua dewan selalu pakai jalur khusus saat datang ke sini. Iya, kita saja belum pernah lihat. Mana mungkin dia pernah. Ibu bawa Lala buat cari ayah. Anak kecil kalau bohong bakal dimakan serigala. Kami sendiri bahkan nggak bisa ketemu sama ketua dewan. Di kantor kami pegawai paling rendah pun gajinya 20-40 juta per bulan. Orang seperti ibumu, posisi paling rendah pun nggak bisa dia dapatkan. Risa, biar ku perjelas lagi. Aku nggak datang buat usik kau. Ponsel suamiku ketinggalan di rumah, makanya aku bawa Lala buat antar ponselnya. Orang bakal kumpul sama yang sejenis. Biar ku lihat kontak di ponsel ini. Bakal tunjukkan orang macam apa suamimu itu. Lihat tampang miskinnya itu. Meski suaminya kerja di sini pun, pasti cuma pegawai biasa yang nggak ada harganya. Jangan-jangan suaminya cuma babu kantor atau petugas kebersihan.